kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Wa 'alal Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka siapa yang di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Namun siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudara Aulia. Nah, semoga bagi yang membacakan dan juga bagi kita yang mendengarkan senantiasa mendapatkan limpahan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekiranya sambil kita menunggu narasumber kita yakni Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, marilah kita sejenak mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad. Dan untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ustadz Deden untuk menyampaikan kultumnya. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Trisakti, yang saya hormati para wakil rektor Universitas Trisakti dan para pejabat yang lainnya di seluruh Universitas Trisakti dari rektorat ke fakultas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mendapatkan amanat untuk kultum. Kultum itu kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum. Ya, jadi nanti kalau Prof. Nasar sudah hadir, nanti langsung saja diingatkan supaya saya langsung berhenti. Ya, Pak Ustaz. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tadi Saudara Aulia bacakan terkait dengan perintah untuk kita berpuasa. Di dalam Al-Quran, kutiba alaikumusiyam. Perintah puasa ini itu tidak hanya diberlakukan kepada umatnya Nabi Muhammad, tetapi itu sudah diberlakukan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan min qablikum, ya kama kutiba alal ladina min qablikum, seperti diwajibkan atau seperti difardukan kepada umat-umat sebelum zaman Nabi Muhammad. Nah, secara bahasa jadi puasa ini syariat sudah lama semuanya, tetapi dari sisi tata cara kemudian jumlah itu berbeda. Nah, secara bahasa puasa itu adalah al-imsak, menahan. Jadi kalau dalam pengertian secara umum misalnya, puasa itu tidak hanya, kalau bicara puasa itu tidak hanya kita menahan lapar dan dahaga saja dan menjaga kemaluan. Tapi dalam definisi atau pengertian secara umum, puasa itu misalnya di dalam surat Maryam, Allah berfirman, pada saat Sayyidah Maryam diperintahkan Allah untuk pulang ke kampung halamannya setelah beliau melahirkan anak, yaitu putranya Isa alaihissalam. Apa yang diperintahkan Allah kepada Sayyidah Maryam? Allah berfirman, nanti kalau kamu pulang ke tempat asalmu, yaitu ke kampungmu, katakan qala inni nadartu lirrahmani shauma. Katakan kepada mereka bahwa saya ini nadartu lirrahmani shauma. Saya sedang nadar untuk berpuasa. Puasa apa? Puasa tidak bicara. Ya, puasa tidak bicara. Sehingga kalau misalnya nanti ada orang yang tanya, kenapa kamu punya anak tapi belum punya suami, dan diam saja, ya, berpuasa saja. Berpuasa tidak berbicara. Nah, sehingga nanti dalam ayat selanjutnya pada saat masyarakat di kampungnya itu bertanya-tanya, betul ya, bertanya-tanya kan, nah, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Jadi bertanya-tanya gitu, kenapa kamu punya anak tapi tidak punya suami kan. Nah, Sayyidah Maryam tidak menjawab. Yang menjawab adalah putranya sendiri yang masih bayi. Qala inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Saya ini hamba Allah, dan seterusnya. Nah, jadi intinya adalah puasa itu dalam pengertian secara umum itu menahan al-imsak, tidak hanya menahan lapar. Dan memang itu seharusnya begitu. Apa namanya?
kualitas puasa kita kalau ingin lebih bagus itu tidak hanya menahan lapar dan dahaga atau menahan kemaluan tidak berhubungan suami istri di siang hari, tetapi anggota badan kita tidak melakukan perbuatan tercela, mata, telinga dan lain sebagainya. Bahkan hati kita latih supaya bisa bertahan, tidak punya sifat-sifat yang tercela. Tangan ditahan, kaki ditahan, mata ditahan, kemudian hati kita prasangka tidak baik kita tahan dan yang lain-lain. Nah, itu al-imsak. Jadi puasa itu adalah al-imsak. Oh ya, baik, Prof. Nasar sudah datang. Nanti insya Allah di lain waktu dan kesempatan kita lanjutkan. Jadi ini pas 7 menit, bukan kuliah, terserah antum. Prof. Nasar, terima kasih sudah datang. Saya izin. Terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Allahumma fiqh ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ustadz Deden Misbahuddin Muayyad yang telah menyampaikan tutumnya, dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Nasaruddin Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Prof. berkenan hadir kembali dalam acara kajian bulanan Universitas Trisakti. Dan sekiranya sebelum kita memulai tausiah, izinkan kami untuk dapat mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Trisakti. Kami persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Kadarsa Suryadi, DA. Kami silakan Prof. Kadarsa. Terima kasih Bu Prayang. Suara saya bisa didengarkah? Ya, Prof, terdengar Baik, jelas. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Selamat datang kembali Prof, dan sekali bisa berjumpa. Dan juga Ibu Bapak, para Wakil Rektor, para Dekan, rekan-rekan dosen dan tenaga pendidikan, dan mungkin adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Alhamdulillah pagi hari ini, hari ke-9 bulan Ramadan tahun ini, kita dipertemukan kembali. Dan juga kami sangat berterima kasih, apresiasi kepada Prof. Nazar, di tengah kesibukan beliau sudah berkenan hadir mendampingi kami semua. Dan tentu apa-apa yang akan Prof. Nazar sampaikan itu sangat kita butuhkan untuk menjadi siraman rohani bagi kita semua. Dan Ibu dan Bapak sekalian, marilah kita sama-sama menyimak. Dengerin pengajian. Siraman rohani yang akan disampaikan oleh Prof. Nazar. Dan kami mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan pahalanya kepada Prof. Nazar atas semua kebaikan bagi kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Nazar, Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama dengarkan siraman rohani dari Bapak Profesor Nasaruddin Umar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Rektor atas sambutannya. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin langsung saja kita mendengarkan tausiah dan juga mendapatkan pencerahan dari narasumber kita, Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Baik, untuk selanjutnya mohon izin Prof. Nasaruddin untuk menyampaikan tausiahnya. Mohon izin, Prof. Nasaruddin sepertinya masih termute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurlah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita muliakan Pak Rektor Adinda kita ini. Terima kasih undangannya Pak Rektor. Luar biasa ini sahabat kita. Dan para wakil rektor yang juga selalu aktif bersama kita. Saya juga surprise ya, beberapa teman kita non-muslim juga
ada yang aktif lalu mengikuti materi-materi kajian kita ya. Maka itu tadi saya terima kasih atas undangan ini. Senang sekali ke Trisakti ini karena teman-teman yang sangat ada semacam gairah intelektual yang sangat kuat ya untuk memahami hakikat kemanusiaan, betul-betul bahwa di Trisakti itu terasa bahwa humanity is only one, kemanusiaan itu hanya satu sebetulnya ya. Perbedaan-perbedaan itu betul-betul harus dianggap sebagai satu karunia, satu rahmat, konfigurasi warna itu akan membentuk sebuah lukisan yang indah. Sebagus bahkan seperti emas apapun bingkainya sebuah lukisan, kalau membingkai kain putih nggak ada artinya. Karena itu bulan puasa Ramadan ini mari kita melatih diri kita untuk menerima kenyataan. Mari kita melatih diri kita untuk bersahabat dengan takdir, jangan memusuhi takdir. Mari kita mencoba untuk menikmati kekecewaan. Mari kita bersahabat dengan penyakit kita dan mari kita semuanya menerima perbedaan. Itulah hakikat kehidupan yang bahagia. Makin banyak pertentangan di hati kita dengan orang lain, makin banyak rasa berbeda antara kita dengan orang lain, maka itu akan menyedot energi kita. Tapi makin banyak persambungan kita dengan orang lain, dengan siapapun, bahkan alam semesta sekalipun, itu mungkin akan mendamaikan kita ya. Jadi kebahagiaan hakikat itu, manakala kita mampu merasa we are the same, we are the one. Kita ini sama dan kita ini satu sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan suci Ramadan ini adalah bulan feminin. 11 bulan sesudahnya kita seperti merasakannya sebagai bulan maskulin. Jadi kita perlu oase spiritual dalam bentuk waktu, bukan tempat ya. Ramadan ini mudah-mudahan bisa menciptakan satu kelembutan dalam berpikir, dalam merasa, dalam berpendirian, dan dalam bersikap. Sekian lama kita hidup dengan power struggle, ya, dengan kekuatan penaklukan. Mari kita menjadi nurture, menjadi lembut dan pengasuh, pemelihara, pendamai, ya, moderator. Ya. Puasa memang bahasa Arabnya itu saum. Bulan ini disebut dengan Ramadan. Ramadan itu artinya menghanguskan, membakar. Kenapa disebut Ramadan? Diharapkan membakar hangus seluruh dosa-dosa masa lampau kita. Kita jangan menganggap bulan Ramadan ini bulan penyiksaan, tapi harus kita anggap sebagai bulan keindahan. Ya. Jadi, mengapa kok Allah mewajibkan sesuatu yang berat, mengharamkan sesuatu yang enak-enak? Pertanyaan naluri biologis itu kan seperti itu. Kenapa zina dilarang? Kenapa puasa diwajibkan? Saya ingatkan kepada kita semua ya bahwa semua perintah dan larangan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bukan untuk Allah, tapi untuk manusia itu sendiri. Kalaupun kita mogok untuk menjadi seorang hamba yang taat, ayo mari kita berkolusi dengan iblis. Kita iblis semuanya, tidak akan berkurang ketuhanannya Tuhan sedikit pun. Atau sebaliknya, kita jadi malaikat semuanya, jangan ada yang meniru iblis. Sehingga tidak ada pendosa satu orang pun. Maka Tuhan pun juga tidak akan bertambah ketuhanannya. Dengan demikian, untuk apa perintah dan larangan Allah? Itu untuk manusia itu sendiri. Itulah caranya Allah memanusiakan manusia, menurunkan perintah dan larangan. Coba bayangkan Bapak Ibu, seandainya tidak ada agama, maka kita akan hidup seperti kambing. Bagaimana kambing, kucing?
sapi, kebo itu. Dia nggak kenal anaknya, saudaranya, bahkan induknya dihantam semuanya itu. Beranak pinak dengan keluarga terdekatnya. Setiap laki-laki dalam penelitian ahli biologi ya, memiliki kemampuan untuk melahirkan 3.000 orang anak. Ya, jumlah sperma seorang laki-laki rata-rata punya kemampuan untuk melahirkan 3.000 anak. Kita butuh berapa ratus bola dunia untuk menampung pertumbuhan populasi penduduk itu seandainya tidak ada hukum perkawinan yang membatasi perkawinan. Jadi family planning itu bentuknya dalam Islam ialah hukum perkawinan, fiqh munakahat itu kan. Tidak semua orang bisa dikawini. Tidak segampang itu orang kawin, ada persyaratannya. Ya kan? Harus ada walinya, harus ada saksinya. Ya, harus ada maharnya, harus ada persetujuan antara kedua belah pihak dan seterusnya. Itu bukan main menyeleksi terjadinya perkawinan. Coba kalau itu nggak ada, maka apa yang akan terjadi? Kita akan bebas seperti kambing. Kalau kambing beranak pinak, yang untung kita semuanya, khususnya ibu-ibu. Harga daging akan murah. Sekarang kan melonjak naik itu kan. Ya. Tapi kalau manusia yang berkembang, satu orang hak asasinya dilanggar, dunia akan ribut. Itu belum memakan manusia loh. Baru melanggar hak asasinya saja satu, bukan main, teriak semua dunia itu. Nah, daging manusia nggak bisa dimakan. Jadi kita bukan kanibalisme. Nah, itu saja dari satu sudut saja itu sudah bisa kita pahami ya, bahwa bukan Tuhan melarang yang enak-enak. Boleh menikmati yang enak-enak, tapi persyaratannya harus ada. Karena kalau persyaratan itu dilanggar, maka dampak negatifnya akan muncul pada manusia itu sendiri. Rugi kita sebagai manusia kalau melanggar ketentuan Tuhan. Allah yang menciptakan kita, dia tahu kelemahan kita apa, dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Maka dia larang. Kenapa kita dilarang berzina? Itu akan merusak keturunan kita. Kenapa kita dilarang mencuri? Itu akan menciptakan ketidakadilan dan ketidakamanan dalam masyarakat. Ya kan? Kenapa kita dilarang berjudi? Ya, itu akan mengakibatkan kebangkrutan kita. Kenapa kita dilarang minum minuman keras? Itu akan merusak otak kita untuk berpikir normal. Ya kan? Kenapa kita diwajibkan berpuasa? Hari ini kita berpuasa. Ya, ada hadis Nabi kan, kelanjutan ayat. Sumu tasihun, berpuasalah kalian supaya sehat. 14 abad yang lampau hadis ini keluar. Nah, tapi dibuktikan barusan oleh pemenang hadiah Nobel Jepang itu kan. Itu sangat populer tuh. Ya, di internet bisa kita buka itu macam-macam komentarnya, dan ratingnya semakin tinggi itu di bulan Ramadan ini, pemenang hadiah Nobel Jepang itu, bahwa sel-sel yang, ini maaf nih kalau saya salah ucap, ini bukan bidang saya. Ternyata kalau kita puasa itu, sel itu juga puasa, lapar dia mereka itu. Dan kalau lapar, apa yang dimakan? Itu sel-sel yang sudah mati. Sel-sel yang sudah mati itu kan sampah biologis yang sangat berbahaya dalam tubuh kita. Nah, itu makanan mereka. Berarti dia membantu menyelamatkan kita dengan dibersihkannya sel-sel yang sudah mati dalam tubuh. Dan rekomendasinya sang pemenang hadiah Nobel itu, sebaiknya manusia itu secara aktif dan reguler berpuasa. Berpuasalah supaya kalian sehat. Jadi persis sama dengan disabdakan Rasulullah, sumu tasihhu. Dan ternyata penelitian di Inggris juga ya. Ada yang pernah meneliti kebun binatang di Inggris. Ternyata binatang itu juga berpuasa. Biawak berpuasa 4 bulan, kemudian juga ular, unta, kemudian burung, bahkan ayam pun juga ternyata. Baru saya tahu kalau ayam itu puasa juga ya. Induk ayam yang tidak puasa sering meninggalkan telurnya itu tidak akan mengeram. Telurnya akan membusuk.
Maka itu pengeraman telur ayam itu membutuhkan suhu panas sekian. Kalau induknya suka turun naik makan, cari makan, tidak mau nongkrongin telurnya, itu nanti telurnya akan membusuk, tidak akan jadi anak. Jadi harus puasa. Nah, subhanallah. Jadi perintah puasa itu jangan dikira ini kok Islam melarang yang enak-enak, di kulkas itu penuh makanan, di rumah itu ada uang juga banyak. Kenapa kita nggak bisa makan? Kenapa kita dilarang makan yang enak-enak? Ada lagi larangannya, mendekati saja zina nggak boleh, apalagi melakukannya. Ya, subuh. Kenapa harus bangun salat subuh? Padahal inna salata kanat ala mu'minina kitaban mawquta. Salat itu ditetapkan pada waktu-waktunya. Dan ternyata itu sesuai dengan ada banyak penelitian tentang salat itu ya. Kenapa kita salat subuh tepat waktunya sekitar jam 4 lewat itu ya, itu memang waktu paling bagus untuk produktif secara ekonomi ya kan. Coba kalau orang bangunnya jam 7, oksigen itu sudah kotor dengan polusi kendaraan. Tapi kalau kita pergi salat subuh, menghirup udara segar pagi-pagi itu ke masjid, Masya Allah, itu menyehatkan paru-paru. Ya, capek kita bekerja sepanjang pagi, makanya istirahat dulu dong, salat zuhur, makan siang. Masih ada sisa energi 2 jam, oke masih bisa dipakai tuh. Tapi salat asar ngaso dulu sebentar deh, salat asar sambil ngopi. Udah, kita kan juga punya keluarga, malam juga tiba, maghrib. Ya, mungkin perlu mengasok waktu lama, udah cepat salat isya boleh. Nanti coba bayangkan kalau jam 12 baru salat isya. Gimana tuh? Kita tidak sempat istirahat. Percepat salat isyanya, supaya nanti habis itu mau santai dengan keluarga, nonton bareng, tidur, dan seterusnya. Subuh bangun lagi. Coba, siapa bilang salat itu menyusahkan? Ada kawan saya dari non-muslim, Pak, saya sangat bersyukur ada menara masjid di samping rumah saya. Saya betul-betul berdisiplin waktu karena waktu salat itu. Saya bangun tidur tepat waktu. Karena kalau terlambat, udah digarap ekonomi mikro itu oleh orang lain. Saya harus bangun pagi. Nah, saya terbantu bangun pagi oleh masjid. Terima kasih menara masjid. Nah, sementara kita orang Islam itu ganggu ini masjid ini mau tidur kok masih cepat sekali ngajinya. Ya Allah, itu kalau orang nggak ada iman, seperti itu reaksinya itu. Nah, teman-teman, Trisakti, saya lagi Trisakti ini ya, karena saya banyak kawan Trisakti, termasuk Pak Rektor kita yang sangat arif ini ya. Jadi, tidak mesti harus kampus itu bermerek Islam. IAIN, UIN, STAIN. Pengajian-pengajian seperti ini justru jangan-jangan lebih sering dilakukan di Trisakti daripada di UIN Jakarta. Saya berkali-kali diundang teman-teman dari Trisakti. Tapi di UIN belum pernah saya diundang tuh. Atau mungkin sudah pintar semua atau gimana. Tapi yang jelas kita kan bukan mengajar di sini ya, tapi kita saling mengingatkan. Di sini enggak punya kapasitas saya mengajar profesor di bidangnya masing-masing teman-teman di Trisakti ini. Tapi mari kita saling mengingatkan ya kan. Ya, saya juga belajar banyak dari kawan-kawan, tulisan-tulisan, buku-buku teman-teman, terutama di perpustakaan Trisakti ya. Ekonomi Islam itu, Masya Allah, itu lebih, ya seperti yang the best untuk ekonomi Islam kajiannya itu adalah di Trisakti. Memang karena mungkin bergeraknya sejak awal ya. Ini Pak Rektor mohon dilestarikan ini image ekonomi Islam S2. Trisakti itu sangat dikenal di kalangan user ya. Nah, itu kita bangga ya bahwa justru perguruan tinggi yang sering dikategorikan sekuler tapi bisa melahirkan ekonom-ekonom Islam yang belum ada bandingannya. Nah, ini satu hal yang sangat penting kita syukuri. Inilah Indonesia sebetulnya. Kita jangan mengukur sesuatu dengan penampilan fisik. Maka itu kita tidak boleh memandang enteng. Hanya karena tidak muncul tanda-tanda wajah kesalehan dalam pakaian, seseorang lantas kita menjustis, wah itu kan agamanya kurang. Atau jangan sebaliknya.
Karena iblis itu juga pintar menggunakan jubah malaikat. Jangan terkecoh. Jangan memalaikatkan iblis dan mengibliskan malaikat. Nah, ini tuntutan kita sekarang ini. Harus hati-hati dalam apa saja, termasuk hati-hati mencari guru, hati-hati beragama. Apa yang saya sampaikan itu juga hati-hati. Jangan sampai juga saya keliru dalam menyampaikan atau keliru materi saya. Maka itu kita saling korektif itu ya, saling mengingatkan. Watawasau bil haqq watawasau bis sabar, kita saling mengingatkan. Tapi saya yakin tujuan kita di sini sama. Bagaimana mencari titik temu kebenaran itu. Dengan kebenaran itulah nanti akan menjadi cahaya seperti lentera yang ada dalam hati. Kemanapun kita akan pergi, di situ tidak akan pernah salah jalan, di situ tidak akan tergelincir, dan di situ kita akan selalu menempati posisi jalan lurus. Ya. Jadi hikmah Ramadan ini adalah memang sengaja Allah turunkan untuk bagaimana supaya kayak mobil ya kan, setiap 3.000 km itu kan harus di recharge harus dimasukkan di bengkel, diteliti semuanya. Pesawat misalnya kan, itu secara periodik itu juga harus dikontrol. Nah, kontrol fisik, psikologis, spiritual kita itu pun juga harus direparasi, di servis pada bulan suci Ramadan ini. Nah, orang yang tidak pernah melakukan servis spiritualnya dalam bulan suci Ramadan ini, ya dikhawatirkan banyak hal ya kan. Walaupun sering kita lihat rajin sholat, tapi sholatnya nggak punya efek ya. Dia hanya mengerjakan sholat, tapi tidak mendirikan sholat. Hati-hati loh, dalam redaksi Quran itu kita diminta itu untuk iqamatis sholat, bukan if'alus sholat. Seluruh kata perintah dalam Quran itu aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bukan kerjakanlah sholat. Dalam bahasa Arab itu iqamah dengan if'al itu beda. Kalau if'alus sholat, ya sudah sholat, sudah. Ya, bagaimana sholatnya? Kayak anak kecil ya. Oh, udah berdiri, ruku, sujud, duduk, that's it, sudah selesai. Nah, kalau aqimus sholat, enggak. Sujud kita itu harus punya bekas. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu ke Qur'annya itu. Ada tanda-tanda sujud di wajahnya. Tapi tanda sujud itu bukan harus hitam di sini, Bapak Ibu teman-teman semua. Ada orang sengaja gesek-gesekin atau taruh batu di sini supaya nanti kalau ada bekas di sini itu yang dimaksud ayat. No. Orang yang seperti itu nggak ngerti bahasa Arab. Ya, ini namanya jabahatun bahasa Arabnya. Ini jabahatun. Wajah simau fi wujuhihim min athari sujud, muncul tanda-tanda sujud pada wajahnya. Wajah itu di sini melingkar. Apakah harus dihitamkan semuanya? No, bukan itu yang dimaksudkan. Simahum fi wujuhihim min athar sujud itu, bekas sujud itu kalau orang itu salat itu pembantunya kok. Aduh, enak sekali tuan saya ini. Nyonya saya juga santun ya. Ya, supir juga merasakan iya tuh. Tapi dulu bos saya, mulutnya kasar, pelitnya minta ampun. Ini alhamdulillah. Tapi bedanya apa? Satu yang enggak pernah sujud, satu yang selalu sujud. Itu namanya athar sujud. Tetangga merasakan enak tetangga ini. Kita enggak pernah clash. Ada bau durian tercium, nyebrang duriannya. Ya. Yang pertama diundang kalau ada acara selamatan, kita, orang lain nyusul. Dan selalu silaturahim dengan kita. Itu bekas sujud tuh. Nah, ada anak yatim, pelangganannya. Ada orang butuh perhatian, diperhatikan. Itu athar sujud, bukan di muka di sini. Ayatnya kan tidak mengatakan simahum fi jabahatin min athar sujud, tapi simahum fi wujuhihim. Apa yang dimaksud wajah di situ? Jamak kan di situ Bapak Ibu. Tidak dikatakan simahum fi wajahatin, tapi fi wujuhihim. Seolah-olah Tuhan itu mengatakan setiap orang itu punya banyak muka. Memang kita banyak muka. Pak Rektor misalnya, dirinya sebagai seorang pribadi, itu mukanya seperti itu, ganteng. Tapi beliau juga punya topeng rektor, beliau juga punya darah bangsawan, beliau juga adalah
kepala rumah tangga. Beliau juga banyak jabatannya di tempat lain. Jadi topengnya berlapis-lapis. Dengan kata lain, wajah Pak Rektor itu berlapis-lapis. Nah, setiap wajah-wajah Pak Rektor itu harus selalu dibersihkan. Jadi bukan hanya wajah biologisnya, tetapi wajah kapasitas, wajah status sosial, wajah tanggung jawab, semua harus ikut dibersihkan. Itu yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min athari sujud. Muncul tanda-tanda sujud pada lapis-lapis wajah-wajahnya Pak Rektor dan kita semuanya. Jadi sujud itu bukan sekedar sujud. Ya, beda sujud dengan sajad Bapak. Itu bahasa Arab loh ya. Kalau kita bahasa Arabnya sajadah yasjudu, bahasa Arab nih kan. Sajadah itu menjatuhkan kepala kita ke lantai atau mencium lantai, itu bahasa Arabnya sajadah. Sajad. Sajadah yasjudu sujudun. Itu kata kerja sajad. Ya, kalau ditambah satu tamar buta itu sajadah, pakai hamati sajadah. Itu isim tuh. Itu isim. Itu nama benda. Itu sajadah yang sering Bapak Ibu bawa ke masjid itu sajadah. Tapi kalau sajad itu fi'il, kata kerja. Nah, perintah Allah itu bukan sajad, usjud. Ya. Tetapi yang poin paling penting dalam sujud itu adalah sujudun. Sajada yasjudu sujudun. Ya, sujud itu, kalau sajad itu, bedanya apa sajad dengan sujud Bapak Ibu? Kalau sajad itu menjatuhkan kepala ke lantai atau mencium lantai sajadah. Ya. Tapi kalau sujud, ya, menjatuhkan kepalanya ke lantai, tunduk totalitas pada dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kepala kita sujud di sajadah, tapi isi kepalanya ke mall, isi kepalanya ke kampus, di perpustakaan, di buku, di internet, itu bukan sujud, itu sajad. Sujud itu totalitas diri kita itu. Di dalam diri kita ini kan ada kalbu, ada jiwa, ada roh, ada nafsu, ada akal. Itu semua harus sujud di hadapan kebesaran Allah. Itu baru bisa disebut sujud. Kalau hanya kepalanya doang yang batok kepalanya sujud, isi kepalanya ke mall, maka itu bukan sujud, tapi itu sajad. Nah, saya tanya kepada teman-teman kita, apakah yang selama ini kita lakukan jujur ya, sajad atau sujud? Tanya diri kita, ketawa kan kita, ya Masya Allah, ternyata aku hanya selama ini sajad, padahal diperintahkan Allah itu sujudun. Sujudun itu totalitas diri ini harus bersimpu di hadapan, kayaknya kakinya Tuhan kita cium, kita taubat di situ, kita menyerahkan diri sepenuhnya di situ, nggak ada perhatian kita kemana-mana. Nah, kalau hanya kepalanya doang yang di situ, tapi yang lainnya perhatiannya, kepala akalnya ke bukunya, rasanya untuk istrinya atau pacarnya, atau apalagi azzauknya itu untuk mendengarkan musik, wah bercabang-cabang, itu bukan sujud. Sujud itu totalitas diri kita itu menyembah, ya, bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu baru disebut sujud. Wasjud waqtarib itu ayatnya kan. Sujud lalu mengakrabkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, puasa ini juga sama Bapak Ibu, puasa itu bukan cuma berpuasa menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak merokok, ya. Tetapi puasa itu sesungguhnya juga antara lain adalah ya puasa untuk memberikan statement-statement yang kontroversi, puasa untuk tidak membicarakan aib orang lain, puasa untuk tidak menandatangani berkas-berkas fiktif, ya kan? Puasa untuk tidak gentayangan kaki ini kemana-mana. Puasa untuk berpikiran kotor. Jadi semua kita harus mempuasakan diri kita terhadap hal-hal yang negatif. Itu menahan diri untuk tidak melakukan itu hakikat puasa. Maka itu Nabi mengatakan, kan kamin saimin laisa lahu jasa illal ju'i wal atash. Betapa banyak orang berpuasa tapi yang didapat itu hanya lapar dan dahaga. Kenapa? Lancar tuh tangannya tuh bermain di WA, memforward aibnya orang lain, ikut komentar. Masya Allah, maaf ibu-ibu rumah tangga kok
Sampai juga ikut-ikut menghujat itu anggota DPR itu Pak Mahfud itu siapa? Ibu ngapain ngurus orang di teriak-teriak Ramadan? Itu pengamat politik juga ya. Udah jangan sampai nanti nasinya hangus. Bolehlah kita melek politik, tapi jangan sampai ikut menghujat-hujat orang. Ini nggak mau ketinggalan juga. Akhirnya berikan komentar. Itu iblis di situ loh, Bu. Ya. Bulan suci Ramadan ini kita harus diminta bertenggang rata satu sama lain. Tapi akal pikiran ini seringkali memberikan legitimasi, justifikasi, pembenaran. Hati-hati lah Bapak Ibu. Al-aqlu hijabul akbar. Akal itu bisa menjadi hijab besar, hijab tebal. Membentengi diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu perintah Nabi itu bukan mintalah pandangan kepada akalnya, tapi mintalah pandangan kepada kalbunya. Istaqja qalbah. Mintalah pandangan kepada hati nurani yang sangat tajam. Tidak dikatakan istaqtil aql, mintalah pandangan kepada akalnya. Jujur, akal itu memang tidak pernah objektif, Bapak. Objektif kok ini? Enggak mungkin akal itu objektif. Pasti ada subjektivitas dirinya sendiri. Kalau kita sakit gigi menulis surat karya akademik atau apa, itu pasti suratnya pun juga sakit gigi itu. Kita menulis surat di siang hari, malam hari kita baca, ini nggak ada spiritnya nih, robek lagi surat cintanya. Tapi kita baca surat cinta, tulis surat cinta di malam hari. Ini kita ingat waktu dulu masih muda ya. Baca siang hari, robek ini nggak ada roh, apa terlalu manja ini kan. Jadi waktu pun juga itu ikut mempengaruhi akal. Lain napasnya surat yang ditulis di siang hari, lain napas surat itu kalau ditulis di malam hari. Nggak pernah akal itu objektif. Tapi kalau dzauq nggak peduli apakah musim dingin, musim salju, musim apapun juga, hati tetap dingin. Maka itu istaqti qalb, minta pandangan kepada akalnya. Minta kepada dzauqnya, hatinya, kalbunya. Bukan kepada akalnya. Akal itu berbahaya loh Bapak Ibu. Kalau itu nanti didikte oleh nafsunya, bahaya tuh. Kolaborasi antara nafsu dengan akal. Jangan di hotel ecek-ecek, itu malah hati itu bisa digerebek tuh. Hotel bintang 5 aman. Dan jangan situ, karena itu kan bisa yang ada kunci safe-nya itu. Yang tidak bisa naik tanpa membuka kunci. Wah, itulah hotel yang paling laku di proyek selingkuhan itu. Habis itu ada juga ruang tembusnya samping itu. Ada orang datang, nggak ada, udah nyebrang ke sebelah itu. Jadi isi kepalanya arsitektur hotel itu adalah menciptakan ruang bagaimana supaya orang aman menjalankan fungsi-fungsi bujukan iblisnya itu. Ya, tapi kita ambil hikmahnya. Oh enggak, itu kan pintu tembus ini kalau anak-anak kita di sebelah, kita di sini. Kan anak kita kan bukan orang lain. Ya. Tapi lebih banyak mana difungsikan pintu itu untuk anak atau untuk orang lain. Allahu a'lam. Bapak Ibu sekalian. Nah, mari kita bulan puasa ini taubatlah. Mari kita sadar, Bapak. Sadarlah. Kalau bulan Ramadan ini tidak mampu menyadarkan diri kita, apalagi yang akan menyadarkan kita. Kalau bulan Ramadan ini tidak mampu meluruskan jalan pikiran kita yang selama ini sering bengkok. Kalau bulan Ramadan ini tidak mampu melunakkan hati kita yang keras. Ya. Kalau bulan Ramadan ini tidak mampu membenarkan langkah-langkah kita yang sering mengkel itu, siapa lagi? Jangan-jangan memang kita calon penghuni neraka. Gitu. Nah, jadi mari bulan suci Ramadan ini surat cinta Tuhan untuk kita semuanya. Surat peringatan untuk kita, hai, mumpun Tuhan membuka kedua tangannya, mumpun langit terbelah untuk menerima taubatnya. Bedakan dong bulan suci Ramadan dan bulan-bulan biasa. Ini kok nggak ada bedanya nih. Bulan Ramadan itu masih tawuran, bulan Ramadan itu masih gontok-gontokan, bulan Ramadan itu masih berantem suami istri, bulan Ramadan itu masih cakar-cakaran tuh anak-anaknya itu. Apa yang salah dalam masyarakat kita ini? Bulan Ramadan masih demo, bulan Ramadan masih unjuk rasa. Akal membilang enggak apa-apa kok ini baik.
Ya itu iblis tuh. Jadi udahlah, ini kata Rasulullah, kalau kita disinggung oleh orang jangan melawan, katakan ini saimun, aku puasa. Jadi kalau ada yang mau WA kita, jangan dibalas, aku puasa. Ya. Kalau kita dimaki-maki oleh siapapun, aku puasa. Udah. Kalau kita sabar, yang dilawan mereka itu Tuhan. Tapi kalau kita melawan mereka, kita yang melawan, bukan Tuhan yang melawan mereka. Nah sekarang, lebih kuat mana diri kita atau Tuhan? Lebih kuat Tuhan kan? Jadi kalau kita bersabar, pasrahkan diri kita kepada Tuhan, yang dia tabrak siapa? Tuhan. Yang dia lawan siapa? Allah, ya kan? Maka itu, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang sabar. Ya. Kalau kita tidak sabar, Tuhan jauh dari kita kan? Kan ditemani Tuhan itu orang sabar. Logikanya kalau kita nggak sabar, tidak ditemani Tuhan. Siapa teman kita kalau tidak sabaran? Iblis. Iblis menuntun kita kemana? Surga atau neraka? Ya nggak mungkin surga. Maka itu, mari kita mencoba keajaiban. Di mana ada kepasrahan diri secara total, di situ ada keajaiban. Di mana ada keikhlasan, ketulusan, di situ ada keajaiban. Ya. Terbukti kan Bapak Ibu, kita sudah punya pengalaman semuanya. Apakah itu merasakan dirinya sendiri atau melihat orang lain. Ternyata orang yang ikhlas itu selalu terorbit. Orang ikhlas tidak pernah jatuh. Jatuh di suatu tempat, terorbit di tempat yang lain. Ini yang berat nih. Kita itu kurang fokus untuk ikhlas. Pokoknya ikhlas itu mahal. Benda mahal itu ikhlas itu. Makanya itu Allah berikan penghargaan khusus. Siapa yang ikhlas itu luar biasa itu. Selalu ada keajaiban. Mestinya orang itu mati tapi hidup. Mestinya orang itu dibuang tapi hidup. Nah, coba kita lihat. Mantan presiden yang memimpin Indonesia itu adalah orang-orang yang pernah dibuang. Bung Karno berapa kali dibuang. Harto ya memang waktunya karena sisa-sisa peluru. Pahlawan memang. Habis itu siapa lagi? Pak Habibie. Itu pernah tuh. Siapa itu? Gus Dur. Siapa lagi? Bu Mega. Partainya pun dibubarin. Ya, siapa lagi? Pak SBY dipecat jadi menteri. Kan? Siapa lagi? Macam-macam tuh. Nah, semua orang yang pernah dizalimi tapi sabar, seperti bola yang jatuh ke lantai. Tempat jatuhnya itu lebih tinggi, lentingannya ke atas. Ya. Dia jatuh di lantai 2, tapi nyangkutnya di lantai 5 di atas. Seringkali seperti itu. Tapi ada juga orang yang jatuh ke lumpur, nggak pernah naik-naik ke lantai manapun juga. Itu jangan. Jadi Bapak Ibu yang kita inginkan di dalam berpuasa adalah mari kita melakukan introspeksi secara luhur, secara jujur. Ya. Luhur secara jujur pada diri kita. Mari kita berani menggunting dosa-dosa langganan kita selama ini. Kebiasaan buruk kita kan kita tahu kan Bapak Ibu. Pura-pura kita aja nggak tahu bahwa kita itu keras kepala terhadap di depan istri. Pura-pura aja kita tidak tahu kalau kita itu cerewet di depan suami. Tahu kita. Pura-pura kita tahu kalau kita itu pelit. Padahal kita pelit. Ya. Pura-pura kita tahu kalau diri kita itu sembrono, acak-acakan. Pura-pura kita tidak tahu kalau kita itu malas. Dan pura-pura kita tidak tahu kalau kita itu egois. Tahu kita diri kita itu tahu egois kok. Nah sekarang kita tahu, mari kita amalkan. Yang buruk itu ditinggalkan, yang dipuji orang itu kita amalkan. Ada nggak orang yang membenci orang tawadu? Nggak ada. Ada nggak orang membenci orang qanaah, merasa cukup apa yang ada? Low profile, nggak ada. Ada nggak orang membenci orang jujur? Nggak ada. Ada nggak orang membenci orang ikhlas, orang gila? Kita semua tahu apa yang disukai orang, lakukan. Dan kita juga tahu apa yang tidak disukai orang dalam diri kita, tinggalkan. Itulah bulan suci Ramadan. Demikian Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Nasaruddin Umar atas tausiah dan juga pencerahannya, Masya Allah. Baik, mungkin berkenan Prof untuk kita masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit hingga pukul 11.15. Ya, dipersilakan Bapak dan Ibu untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh langsung dengan mengaktifkan mikrofon ataupun menyampaikan pada kolom chat. Kami persilakan Bapak Ibu. Mbak Prayang. Ya, siap Bu Komsia. Ya, silakan Bu Komsia. Assalamualaikum, Prof. Nasaruddin. Waalaikumsalam, Mbak. Bisa ketemu lagi. Selalu. Sangat menyejukkan ini Prof. Nasaruddin ini. Prof, ini tadi berkaitan dengan ikhlas ya. Ini kira-kira jadi gini, kita itu kan tetap mau belajar untuk ikhlas ya, Prof ya. Jadi untuk bisa merasakan bahwa kita itu sebetulnya ikhlas atau tidak begitu, ini gimana ya Prof? Jadi ini sebetulnya saya ini ikhlas atau tidak ya sebetulnya gitu. Itu kira-kira gitu Prof. Terima kasih. Iya Bu, sama Bu. Kita juga kadang-kadang apa ini ikhlas. Jadi gini Bu ya, ikhlas itu bertingkat-tingkat loh. Ada ikhlas dalam arti mukhlis, ada ikhlas dalam pengertian mukhlas. Sama dengan sabar juga bertingkat-tingkat. Ada sabar level pertama disebut as-sabir, level kedua al-masabir, level ketiga itu as-sabur, kayak Tuhan itu as-sabur asmaul husna ya kan. Ya, jadi itu. Nah, jadi syukur juga bertingkat-tingkat. Ada syukur dalam level syukur, ada level dalam bentuk syakur. Nah, apa perbedaan ikhlas dalam arti mukhlis dan mukhlas? Ikhlas untuk level pemula itu disebut mukhlis. Ya, contohnya kita berbagi kepada orang miskin, ikhlas kok. Ya. Tapi masih disebutkan, masih kalau diucapin terima kasih, enak itu ya. Oh, terima kasih ya Bu menyumbang masjid. Nah, itu ikhlas dalam arti mukhlis. Ya. Kalau ada orang mengatakan, Mas, diumumin lagi dong sumbangan saya itu tadi. Tadi sudah Bu, enggak. Tadi kan masih belum banyak orang. Baca sekali lagi supaya orang tahu. Ah gitu dong. Begitu pulang, wah hebat ya Ibu nyumbang sekian. Oh iya dong kita harus seperti itu kan, kita harus berbagi. Ini kan rumah Allah. Ya. Itu ikhlas tapi mukhlis. Nah, contoh lain. Ya, aku sudah maafkan, tapi saya belum bisa melupakan. Itu mukhlis. Tapi kalau kita katakan begini, aku sudah memaafkan dan aku sudah melupakan, kita kembali kepada titik nol. Itu mukhlas. Semua sumbangan kita tanpa nama. Ya. Tanpa nama. Semakin tidak ada orang yang tahu kebajikan kita, semakin bahagia kita. Nah, itu mukhlas. Itu susah. Betul Ibu katakan tadi, itu susah. Kita sering mengatakan, itu orang nggak ada terima kasihnya, dikasih bantuan kok nggak ada terima kasihnya. Mestinya bersyukur kalau nggak ada orang berterima kasih kepada kita atas kebaikan kita, itu artinya murni. Ya, amal yang paling bagus kata Rasulullah dilakukan oleh tangan kanan tapi tidak ketahuan oleh tangan kirinya. Apalagi istri, keluarga, apalagi orang lain ya kan, tanpa nama. Coba kalau kita kan biasanya uang recehan itu tanpa nama, tapi uang gede itu kartu nama. Itu mukhlis, Bu. Kalau mukhlas itu mau uang recehan, mau uang gedean itu nggak pernah. Kok tiba-tiba ada uang 100 jutaan ini dalam bentuk cek masuk di celengan. Siapa ya? Dalam hatinya tuh ingin dikenal supaya dia tuh donatur di kompleks itu. Tapi dengarkan ceramah kita hari ini, udah no, say no.
Tanamlah seluruh kebajikannya di bumi ketidakterkenalan jika ingin panen nanti di akhirat. Seluruh kebajikan yang ditanam di dalam bumi keterkenalan hanya akan panen di dunia, tidak panen lagi di akhirat. Kenapa? Dia bawa ember bocor. Mana dong pahala saya malaikat sekian banyak. Ini kamu bawa ember bocor. Maksudnya dulu ketika di dunia Anda dipuji, lehernya panjang, habis pahalamu di situ. Semakin kita rahasiakan amal itu, semakin utuh pahalanya nanti di akhirat. Semakin banyak orang tahu dan berterima kasih kepada kita, itu semakin tumpah amal kita di dunia, tidak lagi panen di akhirat. Mungkin hanya sedikit. Banyak tuh orang kecewa nanti di akhirat itu. Kok miliaran tuh jumlah total saya tuh sumbangan zakat dan sebagainya. Ya, tapi kan diiklankan kebaikannya. Jangan mengiklankan kebaikan. Apa yang kita harap? Kalau memang lillahi ta'ala, nggak usah orang tahu. Nah, itu kan berat sekali. Nggak ada terima kasihnya. Umumin sekali lagi dong. Jangan dulu, belum aja orang tahu. Nah, seorang mukhlas itu, dia pilih waktu, misalnya, aku harus lebih banyak. Aku lebih cepat ke masjid, belum ada orang masuk. Oh, aku masukkan uang 100.000 saya di celengan. Ya. Tapi kalau salat Jumat hari ini kan, lo banyak kan kecil-kecil. Kok ini nggak mau masuk? Pura-pura nggak mau masukkan cepat karena uang merah memasukkan namanya. Atau dimunculin sedikit ekornya itu uang merah hebat ya ini 100.000. Tapi giliran uang recehan ditaruh itu genggaman tangan itu lubangnya ditutupin tuh kan. Nah, kalau uang merah itu dimunculin sedikit, lihat nih 100.000 tuh. itu mukhlis. Tapi kalau mukhlas itu mau recehan, mau uang, jangan ada yang tahu. Ya. Lupakan seluruh kebajikannya, ingat seluruh keburukannya, itu mukhlas. Saya kira gitu. Iya. Terima kasih, Prof. Ini kita terutama nih saya nih khawatir jadi ember bocor itu loh, Prof. Ngeri gitu kalau jadi ember bocor. ya terima kasih Prof. Nazarudin. Terima kasih Mbak. Ya, baik, terima kasih Bu Homsia dan terima kasih Prof. Nazarudin atas pencerahannya. Baik, kita sekiranya masih bisa untuk 1 atau 2 pertanyaan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh langsung raise hand ataupun mengaktifkan mikrofonnya ataupun juga menuliskan di kolom chat. Monggo silahkan Bapak Ibu. Ya, masih dipersilakan Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin bertanya? Kalau lihat ini di dadanya masih banyak unek-unek kayaknya. Banyak unek-unek. Satu lagi, Prof, boleh? Enggak. Prof, ini ada ini ya. Dulu sekali saya selalu mendengar itu kalau bulan Ramadan itu dibagi 3 gitu ya. 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga begitu. Tapi ternyata hadisnya lemah ya, Prof ya. Bagaimana Prof? Ya. Itu kan namanya hadis ahad, Bu ya. Hadis ahad itu belum tentu lemah menurut metodologi, lemah di mata Allah ya kan. Berita-berita yang sifatnya spiritual itu, memang Nabi itu tidak menyampaikan secara publik ya kan. Kalau syariah fikih yang itu disampaikan Nabi secara publik, maka itu hadis-hadis yang sifatnya sufistik spiritual itu pada umumnya itu disampaikan dalam bentuk orang perorangan. Karena kan tidak semuanya orang bisa ngerti. Contohnya ayat dalam surah At-Talaq itu pernah Ibnu Abbas sahabat Nabi itu sampai diskusi berkerut keningnya. Dua orang antara Nabi dengan Ibnu Abbas itu membahas satu ayat itu. Nah, sampai sahabat yang lain itu nganggur. Kok ini dimonopoli oleh ini, tapi nggak mau ganggu juga karena sedang serunya. Begitu keluar
Bagi dong apa yang disampaikan Nabi terhadap, oh saya mendiskusikan surah At-Talaq. Bagi apa? Kalau saya sampaikan kalian, pasti kalian akan merajam aku. Merajam itu nalam sampai leher, lempar kepalanya sampai mati. Artinya apa? Quran itu berlapis-lapis maknanya. Nah, ada orang yang bisa disampaikan secara terbuka semuanya, ya. Ada juga ini orang awam, ini hanya sampai di sini aja. Ya, itu metodologinya Nabi. Nah, hadis-hadis yang sifatnya sangat privat, yang sangat high level itu rata-rata itu periwayatnya itu hanya terbatas. Tapi kalau sifatnya rukun Islam ya kan, oh itu banyak itu. Ya, banyak sekali periwayatnya baru bisa dipegang ya karena memang harus seperti itu. Tapi tidak berarti bahwa hadis yang sepi-sepi jalur sanadnya itu lemah. Nah, persoalannya ulama hadis itu menganggap bahwa kalau orang riwayat itu hanya satu orang perorangan aja itu kan lemah. Yang kuat hadis itu kalau diriwayatkan 10 orang, 50 orang nggak mungkin bisa berbohong, itu mutawatir namanya. Nah, pertanyaan kita, apakah Nabi menyampaikan kepada orang perorangan itu maksudnya lemah? Belum tentu kan, Bu. Boleh jadi itu justru sangat valid untuk orang tertentu, tapi tidak dipublish secara publik gitu kan. Kenapa? Karena itu takut nanti salah paham. Nah, dan itu juga tidak perlu memang untuk disampaikan secara publik. Itu cukup hanya orang-orang tertentu yang tingkat advance kayak Bapak Ibu di sini lah. Itu kita bisa ngomong terbuka di sini. Saya enak tuh kalau Trisakti itu kita bisa bicara macam-macam. Enggak ada, wah itu aliran sesat itu Pak Nasr itu liberal atau itu apalagi Syiah, oh itu sinkretik atau macam-macam lah. Karena kita kan nggak gampang menyalahin orang. Kita punya kebiasaan untuk membaca orang yang berbeda pendapat ya kan. Perbedaan itu justru akan memperkaya kita kan. Nah jadi inilah Ibu ya saya kira insya Allah tetaplah kita belajar bersama-sama Bu. Insya Allah kita nanti akan sampai juga oh iya akan kita lebih arif. Kita ingin sekali Sivitas Akademika Trisakti itu bukan hanya mencetak orang-orang pinter tapi juga sekaligus melahirkan orang-orang arif. Semua orang arif itu pintar, tapi tidak semua orang pintar itu arif. Orang arif itu tidak semua yang ada di kepalanya dibongkar ke publik. Ya, dia harus tahu mendaratkan pikiran ini cocok enggak. Itu persis seperti Nabi lah. Ada hal-hal tertentu, contohnya tentang roh kan. Ada orang kampung, ya primitif lah. Tiba-tiba biasa kan orang kampung itu sok pintar gitu. Ya Rasulullah, jelaskan saya tentang apa itu roh. Waduh, orang kota aja, sahabat Nabi juga belum tuntas pembahasan kita tentang roh. Ini tiba-tiba orang kampung di sela-sela pegunungan tidak pernah ada basic pendidikannya di situ, tiba-tiba menanyakan tentang roh. Nah, roh itu kan kuliahnya 1 semester. Ini baru datang, tiba-tiba sore mau pulang, mau nanya apa itu roh. Bagaimana bisa menjelaskan? Akhirnya Nabi membisik Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah bahwa roh itu urusan Tuhanmu. Apakah roh tidak bisa dipelajari, dipahami? Bisa, tapi 1 semester Anda tinggal. Ini kan mau pulang nanti sore, udah selamat jalan aja. Lagi pula kan ya tidak terlalu penting juga untuk menjelaskan roh untuk masyarakat tribal pedalaman seperti itu. Karena kan juga bukan sebagai guru ya kan. Jadi harus kita pahami historical background sebuah teks itu untuk bisa kita simpulkan apa maksudnya. Nah jadi itu Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bro. Ya baik, terima kasih Prof. Nasaruddin dan Ibu Khomsia. Baik, mohon izin Prof, mungkin satu pertanyaan sebagai pertanyaan terakhir. Kebetulan sampai pada chat saya, ada pertanyaan dari Ibu Erlina Novianti. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana kita sebagai manusia belajar dalam bersabar sesuai dengan Prof sampaikan tadi?
kita harus dapat bersabar dengan cobaan yang Allah berikan kepada kita. Mungkin mohon izin Prof untuk pencerahannya. Ulang-ulang sekali Mbak, saya tadi agak. Ya, baik. Untuk pertanyaannya adalah bagaimana kita sebagai manusia belajar dalam bersabar. Karena yang seperti kita ketahui, kita harus dapat bersabar dengan segala cobaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, tadi itu sabar bertingkat-tingkat juga. Sabar artinya as-sabir. Kita jangan melawan. Kita jangan membalas. Kita jangan merespon. Ya, enggak banyak gunanya. Itu sudah mulai sabar di situ. Itu as-sabir. Sabar level berikutnya itu al-musabir. Al-musabir, ya udah cuekin aja deh. Jangan terbebani. Kalau yang pertama tadi itu masih terbebani kok pernyataan-pernyataannya itu belum bersabar yang baik gitu ya. Kalau kita masih terbebani statement orang, itu kita masih belum bersabar sebetulnya. Tapi mulai bersabar di level awal. Ya cuekin aja, lupakan aja. Itu. Nah, tapi masih mengiang di benaknya. Tapi kalau sudah syukuri, alhamdulillah. Untung aku bukan dia. Ya. Alhamdulillah. Untung bukan aku yang memiliki mulut sekasar itu. Engkau berikan aku mulut yang halus. Gitu kan. Alhamdulillah, ya Allah. Engkau memberikan tangan yang halus, tidak seperti tangan itu. Jadi kita bawanya kepada positif. Baru, ya Allah, sadarkanlah hamba-Mu itu ya Allah. Jangan mendoakan, matiin dia, cekik lehernya mati ya Allah. Nah, itu al-masabir. Kalau as-sabur, itulah air susu dibalas dengan air tuba. Ada kebalikannya. Ini air tuba dibalas air susu. Itulah yang disebut dengan as-sabur. Nah, bagaimana caranya? Ya memang memerlukan spiritual exercises. Makin banyak musibah menimpa seseorang, semakin matang orang itu. Tapi kalau orang nggak pernah menderita, ya seperti anak-anak kita kan, nggak pernah menderita seperti bapak ibunya, itu gampang down tuh. Ya. Coba, macam seusia saya nih, 60 tahun, itu tahu bagaimana susahnya masa-masa transisi. Ada uang tidak bisa beli beras, nggak ada dijual. Ada uang nggak bisa beli bahan, ya nggak ada dijual di pasar. Dulu, mungkin ada yang seperti saya dari kampung di sini. Pingin sekali makan macam-macam, nggak ada uang. Alhamdulillah sekarang kita sedikit punya uang. Dokternya, jangan terlalu banyak makan itu Pak, nanti kolesterol, nanti asam urat, nanti apa. Waduh. Jadi giliran punya uang bisa makan, bisa beli makan, nggak boleh makan itu. Dulu kita mau makan banyak, nggak ada uang. Nah anak kita sekarang ini, waduh dibesarkan oleh, makanya itu overweight semuanya kan, kebanyakan. Nah anak kita pun juga jarang menderita, maka itu tingkat stabilitas emosi anak-anak muda sekarang itu sangat rawan. Maka itu perkawinan pun juga gampang cerai, 22%. Kemudian dari tahun berikutnya itu 34, hampir 40% sekarang perceraian Bapak Ibu. Perceraian usia muda. usia rumah tangga 5 tahun itu mendominasi perceraian di pengadilan. 80% perceraian itu usia rumah tangga 5 tahun. Jadi kalau kita punya anak, alhamdulillah bahagia sekali anak saya dengan istrinya, jangan dulu. Nanti setelah 5 tahun baru kita bisa stabil rumah tangga itu. Kalau masih 3 tahun, coba kita lihat bongkar pasang tuh. Itu kan kita lihat di infotainment itu kan. Itu juga sangat besar pengaruhnya. Menganggap perceraian itu biasa. Tiap hari memamerkan perceraian. Akhirnya orang ikut-ikutan untuk cerai. Jadi public figure itu trendsetter kan. Mestinya yang seperti itu jangan itu dijadikan andalan berita, tapi itu yang paling tinggi ratingnya kan sekarang ini. Akibatnya perceraian
makin menjadi-jadi sekarang. Apa jadinya kalau masyarakat kita isinya adalah rumah tangga berantakan? Negara itu kuat kalau rumah tangganya itu kuat. Tapi kalau rumah tangganya rapuh, broken home, apakah bisa lahir sebuah negara besar? Enggak. Maka itu hati-hati. Ini juga concern pemerintah juga ini. Mestinya harus mewaspadai fenomena meningkatnya perceraian ini. Ya. 2.100.000 orang kawin. Kali 2 kan satu pasang kan. Berarti sekitar 4 jutaan orang cerai setiap tahun. Kawin setiap tahun 4 juta setiap tahun kawin. Tapi 35% diantaranya cerai. Mudah sekali perceraian. 13 penyebab perceraian itu antara lain. Misalnya ada ketidakcocokan, jenjang pendidikan. Yang paling lucu adalah pemilu kada. Yang sebentar lagi nih pemilu kada. Istrinya memilih si A, suaminya memilih si B, cerai. 500 pasang perceraian beberapa waktu yang lalu itu karena perceraian politik. Hanya karena berbeda pilihan kepala desa, bupati, dan seterusnya. Orang sudah pelukan satu sama lain, dia cerai, anaknya yang korbankan. Kalau terjadi perceraian, pasti orang miskin baru akan muncul, namanya perempuan dan anak-anak. Laki-laki nggak ada bekasnya. Nah, hati-hati di sini. Jadi saya kira Trisakti ini harus juga ikut mengambil bagian kelompok studi atau pengabdian masyarakat atau lembaga studinya apalah. Bagaimana memotret peta perceraian di Indonesia yang sedemikian ekstrim ini. Sangat ekstrim, Bapak. Dan ada satu hal yang sangat menarik. Ya, yang bagi saya tidak masuk akal tuh. Tapi itu fakta di pengadilan. Perceraian karena murtad. Ya. Setiap tahun perceraian karena pemurtadan itu ada sekitar 1.500 sampai 2.000 pasang. Kalau 10 orang percaya karena suaminya murtad, itu masuk akal. Itu yang sadar loh, Bu, yang mau melaporkan perceraiannya ke pengadilan. Aku nggak mau kan, itu kan zina. Tiba-tiba murtad, masa saya mau satu rumah dengan orang yang non-muslim? Nah, jadi sang istri melaporkan, itu jumlahnya 1.500 sampai 2.000 setiap tahun. Jangan-jangan ada sesuatu yang sistematis di sini, ngawinin orang, hamilin, udah itu kalau kamu mau ikut saya, ikut agamaku, kalau enggak ya cerai, milih cerai. Jangan-jangan ini fenomena gunung es. Nanti kita perlu melakukan pendalaman. Kalau itu yang terjadi, naudzubillah. 1.500 bukan jumlah sedikit loh. Apalagi kalau itu seperti gunung es. Nah, baik kita mewaspadai keluarga kita, rumah tangga kita, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti di tengah-tengah keluarga kita ada problemnya seperti itu. Problem rumah tangga, atau jangan-jangan kita sendiri juga punya problem. Mari kita sabar. Kembali lagi, Ramadan ini harus kita menjadi madrasah, jadikan sebagai madrasah kesabaran. Latihan berpuasa, supaya jangan meletup-letup emosinya nanti. Cerai, ayo cerai, udah nyesal. Anak jadi korban kan. Penelitian, anak-anak jalanan itu, anak broken home, saya sendiri juga pernah meneliti, Bu. Ya, di Aba Anom itu yang Inaba 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 7. Ternyata anak-anak yang narkoba itu lebih banyak disebabkan karena keluarga broken home. Bapaknya kawin, ibunya juga kawin, dia nggak terlunta-lunta hidupnya lah. Jadi itu penelitian sama juga oleh kepolisian, ya kan. Jadi kalau rumah tangga gagal, maka dampaknya itu adalah tawuran segala macam, provokator dan sebagainya. Makanya dalam Al-Quran itu sedikit sekali bicara tentang negara ideal, tapi yang banyak menyita ayat itu adalah keluarga ideal. Memang benar, tidak mungkin ada negara ideal di atas rumah tangga berantakan kan. Saya kira cukup ya, makasih Mbak. Ya, baik, terima kasih banyak Prof. Nasaruddin. Ya, sepertinya memang karena waktu juga, jadi mohon maaf sekali Bapak dan Ibu, bukan karena satu dan lain hal juga ya, jadi mungkin tidak semua pertanyaan dapat terjawab, namun insya Allah semoga bisa di lain waktu dijawab oleh Prof. Nasaruddin ya. Baik, kalau begitu, mungkin sebelum kita akhiri
acara pada hari ini, berkenan Prof. Nasar untuk dapat memimpin doa sebelum kita tutup kajiannya. Mohon izin, Prof. Ya, baik. Kepada kita semuanya, mari kita doa dengan doa induknya. Semua doa itu adalah surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tergantung apa yang kita niatkan. Itu akan menjadi roket pendorong mengangkat doa kita ke langit. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup boleh kita berfoto bersama seperti biasa, Prof. Nasaruddin beserta Bapak Ibu pimpinan yang mungkin akan dibantu oleh tim Humas Universitas Trisakti. Silakan untuk dapat dinyalakan kameranya dan di sini ada 5 slide ya Bapak Ibu. Baik, kita mulai untuk slide yang pertama. Baik, dalam hitungan 3, 2, 1. Ya, baik. Dan kita lanjut untuk slide yang kedua. 3, 2, 1. Baik, slide yang berikutnya. 3, 2, 1. Baik, slide yang keempat. 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Iya, baik. Alhamdulillah, insya Allah sudah tercapture semua Bapak Ibu. Baik, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, demikianlah tausiah keluarga besar Universitas Trisakti pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak, jazakallahu khairan kepada narasumber kita, Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, MA PhD, atas tausiah dan juga pencerahan yang diberikan. Serta terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan Universitas Trisakti dan seluruh sivitas akademika Universitas Trisakti. Semoga di Jumat Barokah ini dan tentunya di bulan suci Ramadan ini ibadah puasa kita dilancarkan oleh Allah dan semoga Allah senantiasa mengijabah segala doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin, serta memberikan kesehatan lahir batin, menjauhkan kita dari segala wabah penyakit dan juga mara bahaya, memberikan rezeki yang berkah dan senantiasa istiqomah dalam mempertebal iman dan takwa. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baik, saya Prayang Sani mohon undur diri dan kami mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan karena segala khilaf datangnya dari kami sebagai manusia dan segala kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita dapat bertemu di kajian berikutnya. Akhir kata kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Prof. Nasar. Terima kasih para Bapak Ibu pimpinan.